Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 dengan anggota Rifki Septiano Hanggoro NIM 116 dan saya Yunus Solihuddin NIM 119. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan metode Altman Z-Score sebagai pengolahan risiko keuangan di suatu perusahaan. Risiko keuangan sendiri merupakan potensi atau suatu kejadian yang dapat terjadi ataupun tidak terjadi pada suatu perusahaan yang bisa menimbulkan hasil buruk, yang dimana hasil buruk tersebut disebut dengan resiko murni atau pure risk. Dengan apabila kejadian tersebut tidak menimbulkan kerugian melainkan menghasilkan keuntungan, maka disebut dengan resiko spekulasi. Pada metode Altman Z-Score sendiri adalah merupakan salah satu metode untuk mengetahui tingkat kestabilan keuangan pada suatu perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah manajemen pada perusahaan tersebut berhasil atau tidak. Metode ini juga biasanya digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan akan mengalami tanda-tanda kebangkrutan atau tidak. Analisis yang dilakukan dengan metode ini menggunakan 5 jenis analisis risiko keuangan yang ada di perusahaan, atau lebih tepatnya menggabungkan hasil dari analisis atau data keuangan lainnya untuk bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut sedang bangkrut atau tidak. Tahapan dalam menerapkan metode Altman Z-Score ini adalah yang pertama mengumpulkan atau mendapatkan data laporan keuangan pada perusahaan. Yang kedua adalah melakukan analisis dan pengolahan data. Yang ketiga adalah setelah data terolah, maka data tersebut dimasukkan ke dalam rumus Z-Score. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hasil dari perhitungan Z-Score sendiri dianalisis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ada. Rumus pengolahan data pada poin tahapan nomor 2 adalah yaitu data-data laporan keuangan pada suatu perusahaan. Itu ada 5, diantaranya adalah sebagai X1 working capital to total asset ratio, yang kedua adalah retained earning to total asset ratio atau X2, yang ketiga adalah earning before interest and tax to total asset X3, yang keempat adalah market value of equity to book of debt X4, yang kelima adalah sales to total asset ratio. Nah, di mana rumus yang pertama adalah modal kerja dibagi dengan total aktiva, yang kedua adalah X2-nya adalah laba ditahan dibagi dengan total aktiva, X3-nya adalah laba operasi dibagi dengan total aktiva, X4-nya adalah jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah hutang, sedangkan X5-nya adalah perhitungannya penjumlahan dibagi dengan total aktiva. Melanjutkan dari Yunus, rumus pengolahan data pada poin tahapan nomor 3 dan analisis hasil Z-Score pada poin 4. Rumus Z-Score sama dengan 1,2 X1 plus 1,4 X2 plus 3,3 X3 plus 0,6 X4 plus 1,0 X5. Analisis hasil Z-Score. A. Nilai Z-Score lebih kecil atau sama dengan 1,81, berarti perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan mempunyai risiko tinggi. B. Nilai Z-Score antara 1,81 sampai 2,9, berarti perusahaan dianggap berada pada daerah abu-abu atau gray area. Pada kondisi ini, perusahaan mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan penanganan manajemen yang tepat. Jika terlambat dan tidak tepat penanganannya, perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. C. Nilai Z-Score lebih dari 2,99, memberikan penilaian bahwa perusahaan berada dalam keadaan sehat sehingga mempunyai tingkat resiko yang rendah. Contoh pengaplikasian analisis Z-Score pada PT Bank Mandiri Tbk tahun 2010 dan 2011. Bisa dilihat laporan keuangan pada tahun 2010 dan 2011 PT Mandiri.